Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis kita yang mulia ini kita hanya akan membahas satu hadis. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala ardahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abu Hurairah, beliau ini dijuluki di kalangan sahabat itu Imamil Muhaddisin. Imamil Muhaddisin, imamnya para periwayat hadis. Bahkan kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada kurang lebih 5.374 hadis. 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Abu Hurairah. Ini yang tercatat dan ini yang disampaikan oleh beliau. Sedangkan masih banyak yang tidak beliau sampaikan. Karena kata Sayyidina Abu Hurairah, yang kusampaikan kepada kalian hanya sebahagian, dan yang tidak kusampaikan ada sebagian juga. Nah, kenapa ini tidak disampaikan beliau? Karena kalau disampaikan ini menjadi fitnah. Imam Bukhari membuat satu bab hifzul ilm, khusus membahas tentang keistimewaan Sayyidina Abu Hurairah. Begitu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, disebut Imamil Muhaddisin. Adapun hadis yang akan kita bahas, hadis ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jaa fil hadisin nabi fima yarwi inda rabbih fil ahadisil qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'azani la'uizannahu. Rasul bersabda yang diriwayatkan dari Tuhannya. Ini hadis qudsi. Ini maksudnya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Ini bedanya dengan ayat Quran. Apa kata Allah? Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan perang kepadaku. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang kucintai daripada amalan-amalan yang kuwajibkan untuknya. Dan tidaklah seorang hambaku, kata Allah, mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Dan ketika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat.
Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk berbuat. Aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Dan ketika dia meminta kepadaku pasti kukabulkan, dan ketika dia meminta perlindungan pasti akan kulindungi. Baik, hadis ini kita bagi menjadi 3 pembahasan. Hadis ini kita bagi menjadi 3 pembahasan. Amma bin nisbati lil munaqasatil ula. Adapun pembahasan yang pertama, ini kalimat pertama dari hadis ini. Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Kata Allah, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia mengumumkan perang kepadaku. Artinya pembahasan pertama ini berbicara tentang wali. Wali ini siapa? Wali ini orang yang dikasihi Allah. Ini kekasih Allah. Kalau masa kenabian belum ditutup, orang yang jadi kekasih Allah ini disebut nabi. Tapi masa kenabian sudah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka orang-orang yang dikasihi Allah setelah masa kenabian disebut wali. Orang soleh yang kehidupannya diisi dengan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, ini wali. Lebih lengkapnya, wali ini siapa? Wali ini adalah orang yang qalbuhu muta'alliqun bimuqallibal qulub wa huwa subutun abadiyun sarmadiyun. Jadi wali ini adalah orang yang hatinya senantiasa bersambung kepada Allah. Senantiasa hatinya rindu kepada Allah. Senantiasa hatinya diisi dengan ibadah-ibadah, zikrullah. Nah, ini wali. Orang yang disebut wali adalah orang yang hablum minallahnya bagus dan hablum minan nasnya juga bagus. Karena ini ada kasus, ada contoh kasus di zaman Nabi. Ada seorang perempuan, malamnya dipakai qiyamul lail, siangnya dipakai saum, puasa, baca Quran, infak. Tapi tidak ada seorang pun yang selamat dari keburukan mulutnya. Sahabat nanya, ya Rasul, ini ada perempuan, malamnya dipakai qiyamul lail, siangnya dipakai saum, baca Quran, tapi tidak ada orang yang selamat dari keburukan mulutnya. Wah, ghibah dan lain sebagainya. Kata Rasul, la khaira fihi. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Dan ini nanti calon penghuni neraka. Nah, jadi syarat untuk jadi kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, hablum minallahnya bagus, dan hablum minan nasnya juga bagus. Sebenarnya untuk menjadi seorang wali, untuk menjadi kekasih Allah, untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, kita tidak perlu bersemedi ke Gunung Dempo di Pagar Alam. Kita untuk jadi kekasih Allah tidak perlu bersemedi ke Gunung Kerinci di Jambi. Untuk jadi kekasih Allah ini mudah. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus. Apalagi yang paling mudah ini ibu-ibu. Ibu-ibu mau jadi kekasih Allah nih yang paling mudah. Apa itu? Kata Rasul, dia patuh dengan suaminya, dia sempurnakan tanggung jawab urusan rumah tangganya, kemudian dia ibadah, walaupun ibadahnya wajib saja, insya Allah masuk surga, kata Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi penting untuk kita catat pada pembahasan pertama ini bahwa wali ini kedudukannya hanya Allah yang tahu. Jadi orang yang
dekat dengan Allah, orang yang menjadi kekasih Allah ini cuma Allah yang tahu. Karena wali ini tidak ada pakaian dinas. Kalau pegawai perusahaan ada mereknya. Pegawai negeri sipil ada pakaian dinasnya. Tapi wali ini tidak ada pakaian. Ada yang bilang pakaian dinas wali ini jubah, pakai sorban, pakai imamah. Belum tentu. Ada orang yang barangkali pakaiannya biasa saja, tapi hatinya senantiasa bersambung pada Allah. Nah, sehingga kata ulama sufi, la ya'riful wali illal wali. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui bahwa orang itu wali kecuali dia juga wali. Maksudnya analoginya, tidak ada yang mengetahui bahwa orang ini intel kecuali dia intel juga. Atau analogi yang lebih bagus ini di konteks kami pelajar perantau ini. Nah, ada kaedahnya, la ya'riful buntu illal buntu. Kata kawan nih. Nak kata yang tahu bahwa wong ni buntu kecuali wong tu buntu juga. Ini buntu ini kan punya ciri-ciri tertentu, Pak. Dia muka pucat, lemes, ngomongnya ngawur, sering menung. Nah, kalau barangkali orang yang tidak paham, wah ini lagi puasa sunnah. Ya kalau sesama buntu, ini lagi buntu nih. Ya, karakteristik buntunya sudah terpenuhi. La ya'riful buntu illal buntu, la ilaha. Seperti itu. Kenapa kedudukan wali ini disembunyikan oleh Allah? Supaya kita berhati-hati dalam bergaul. Bisa jadi orang yang duduk bersama kita ini pakaiannya biasa saja, ternyata dia waliullah. Sedangkan kita barangkali ngomongnya ceplos-ceplos, nyakitin hatinya, dikucilkan, barangkali entah dengan sikap-sikap yang tidak bagus. Maka kena pasal dia hadis ini. Man adali waliyan faqad azantuhu bil ardi. Siapa yang musuhi waliku kata Allah, maka dia ngumumin perang denganku. Jadi harus hati-hati dalam bergaul. Nah, ini ulama memberikan kita kisi-kisi. Kita dapat bocoran ciri-ciri wali itu seperti apa. Ciri-ciri wali itu kata ulama sufi, wa indama nanzuru ila wajhihi fa innahu yaj'alna nazkurullaha azza wa jalla. Kata ulama sufi, ciri wali itu kalau kita pandang wajahnya, kita ingat dengan Allah. Belum kita ngobrol, kita baru mandang gerak-geriknya, kita pandang wajahnya, kita ingat Allah, kita ingat ibadah. Insyaallah ini wali. Nah, kalau sudah ketemu orang seperti ini, kita pandang wajahnya, kita ingat Allah, summa ja'alhu shadiqan muqarraban. Jadikan dia sahabat dekat, sahabat duduk, sahabat ngopi, sahabat diskusi. Yang penting bersahabat dengan orang-orang seperti ini. Karena disinilah pentingnya memilih teman. Ini sebenarnya bagi orang-orang yang sedang riyadhah. Bagi orang-orang yang sedang riyadhah ini proses perjalanan menuju Allah. Ini maka dia penting memilih teman. Bahkan kalau dalam Al-Hikam itu kata Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, la tashab man la yadhaka haluhu wa la yadulluka maqaluhu 'ala Allah. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah itu, jangan kalian berteman dengan orang yang tidak membuat kalian ingat pada Allah. Jangan kalian berteman dengan orang yang tidak meningkatkan ibadahmu kepada Allah. Jangan berteman. Tapi ini agak keras. Karena Imam Ibn Athaillah ini mursyid thariqah, pendiri thariqah Sakandari.
Wasiat ini untuk siapa? Untuk orang yang sedang riyadhah, proses berjalanan menuju Allah. Jadi analoginya seperti ini. Ketika kami barangkali sama tadi Ustadz Fawaz atau Ustadz Nabil, ketika kami riyadhah untuk menghafal Quran, maka kami harus berkumpul sesama orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Kalau berkumpul dengan orang yang tidak memiliki tujuan menghafal Quran, tujuannya tidak tercapai. Atau analogi lagi, misalkan warga negara Indonesia yang lulus seleksi menjadi tentara nasional Indonesia, maka dia harus menjalankan pendidikan 6 bulan bagi secata, 5 bulan bagi secabah. Pendidikan. Selama pendidikan dia harus kumpul sama tentara, tidak boleh sama orang lain. Setelah pendidikan baru disebar. Ya, seperti itu barangkali di kodim-kodim, di korem-korem, di batalion. Setelah pendidikan, setelah sampai kepada tujuan, baru disebar. Nah, dalam hal ini orang yang riyadhah dalam proses berjalan menuju Allah, dia harus kumpul sama orang yang sedang riyadhah. Karena repot. Satu orang punya tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, punya kawan yang tidak punya tujuan ini. Ayo kita ke masjid. Wah, kaget dulu, santai. Pempek selam dulu. Ayo diajak main-main dulu. Tapi kalau orang-orang yang sama-sama riyadhah supaya sedang berproses untuk mendekatkan diri pada Allah, belum diajak ke masjid, udah ingat masjid. Mukanya ini udah macam kubah masjid. Nah, ini kalau orang sedang riyadhah, dia harus berkawan sesama yang memiliki tujuh. Nah, ini maksudnya wasiat Imam Ibnu Athaillah ini untuk orang yang riyadhah. Setelah riyadhah selesai, baru kita berbaur lagi. Nah, di sini penting. Siapa yang melarang menyuruh kita untuk memilih-milih teman ini? Nabi yang menyuruh kita. Apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kata Nabi Muhammad, seseorang itu akan mengikuti perilaku temannya. Maka setiap orang dari kalian harus memilih siapa yang akan dijadikan kawan dekat. Jadi perintah memilih teman ini Nabi yang memerintahkan. Hakadza lil munaqasatil ula. Demikianlah pembahasan yang pertama. Wa amma bin nisbati lil munaqasatis tsani. Adapun pembahasan yang kedua, nah ini lanjutan dari hadis ini. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang kucintai daripada amalan-amalan yang kuwajibkan untuknya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Nah, dua kalimat dalam hadis ini berbicara tentang riyadhah. Riyadhah ini tadi apa? Orang yang sedang menempuh proses berjalan menuju Allah dengan memperbanyak ibadah dan amal-amal yang membuat maslahat bagi orang sekitarnya. Ini orang-orang riyadhah. Kata Imam Hasan Al-Basri, setiap muslim ini harus memiliki semangat ibadah, harus memiliki keinginan untuk riyadhah.
Karena tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, la yasfa'ul mu'min min khairin yatlukuhu hatta yakunu muntaha ilal jannah. Seorang muslim yang sejati itu dia tidak akan berhenti beribadah, artinya istimraru ala taqwa, terus menerus ibadah. Sampai apa? Sampai ibadah ini mengundang ridha Allah dan memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya setelah masuk surga baru berhenti ibadah. Karena dalam surga nanti tidak ada lagi ibadah. Jadi kata Imam Hasan Basri, seseorang muslim sejati itu dia harus riyadhah, harus memfokuskan dirinya untuk beberapa waktu untuk tujuan perjalanan menuju Allah. Ini makanya ini penting. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, ini selalu kita kutub Al-Hikam. Bahkan kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam itu, min alamatil mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nadami ala ma fa'altuhu min wujudiz zallati. Jadi tanda-tanda matinya qalbu, tanda-tanda matinya hati itu adalah kehilangan kesedihan atas ketertinggalan ibadah. Jadi kalau dia tinggal ibadah, dia tidak sedih. Ini tanda mati qalbu. Wa tarkun nadami ala ma fa'altuhu min wujudiz zallati. Kalau dia buat maksiat, dia biasa saja. Ini tanda matinya qalbu. Ini sangat berbahaya kata ulama. Kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini mufti Mesir, beliau pengarang kitab tafsir, kana minal akabir wa ahlil mura'a li sa'dil gulub. Beliau ini dokter hati, ahli tasawuf beliau. Kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, seorang mukmin yang mati hatinya, maka ibarat dia berada di ambang-ambang jurang. Kalau dia masuk dalam jurang itu, dia biarkan mati hatinya sampai mati jasadnya, maka dia binasa. Karena hati ini adalah standar penilaian Allah. Hati ini adalah standar penilaian Allah. Orang dikatakan beriman atau fasik itu tergantung hatinya. Sebagaimana itu dikatakan dalam Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan, kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Zalika yahdi man yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Jadi tanda-tanda orang beriman itu yang dapat hidayah, hatinya bergetar kalau dibacakan Quran, atau hatinya bergetar ketika dia baca Quran. Ini standar hati. Orang dikatakan beriman standarnya hati. Begitu juga orang fasik. Orang fasik ini dikatakan fasik kalau hatinya yang rusak.
Itu dalam al-hadid dikatakan wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihim amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Jadi kata Allah, jangan kamu jadi orang-orang yang seperti orang-orang diberi kitab sebelum kalian. Hati mereka ini mati. Hati mereka ini keras. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, ini maksudnya poinnya adalah bahwa hati kita ini menjadi tolak ukur, menjadi standar penilaian Allah. Kalau baik hati kita, kita dicap sebagai mukmin. Kalau rusak hati kita, kita cap sebagai orang fasik. Nah, kembali ke perkataan Imam Ibn Athaillah Sakandari tadi, tanda matinya hati itu kalau dia tidak sedih ketinggalan ibadah. Kalau dia tidak sedih, ketinggalan ibadah. Dan dia tidak merasa bersalah kalau dia buat dosa. Itu dulu zaman sahabat, zaman-zamannya tabi'in, itu ada di antara mereka yang nangis kalau ketinggalan takbiratul ula. Dalam sholat jamaah ketinggalan takbir, nangis dia. Bukan ketinggalan 1 rakaat, bukan ketinggalan 2 rakaat, bukan ikut kalau tahiyat saja, ketinggalan takbiratul ula, nangis. Karena apa? Karena hati mereka hidup. Nah, maka disinilah kata beliau, penting untuk kita menghidupkan hati ini dengan ibadah-ibadah. Tadi riyadhah, perjalanan untuk wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah. Tentunya ini memiliki jalan. Jalan ini disebut thariqah. Kalau kata ulama, wa aqrabut turuq ilallah, di thariqah yang paling bagus, yang paling afdal di akhir zaman ini adalah thariqahnya Al-Qur'an. Wa aqrabut turuq ilallah at-tadabburu li kalami. Jadi jalan yang paling cepat untuk sampai kepada Allah adalah bertadabbur kalam-kalamnya, membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian tafsir Quran, mengamalkan Al-Quran, memerintahkan anak-anak kita untuk menghafal Quran, mempelajari Quran, dan nantinya kembali mengajarkan Quran. Ini thariqah yang paling afdal di akhir zaman, kata seorang mursyid dari thariqah Syaziliyah. Thariqah yang paling afdal di akhir zaman ini, dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ini yang akan menjadi penyelamat kita. Kemudian riyadhah tadi harus kita lakukan. Dalam beberapa waktu kita harus lakukan riyadhah. Misalkan kita tentukan harinya 40 hari. 40 hari kita riyadhah. Benar-benar fokus ibadah dengan Allah. Perlu. Sekali seumur hidup jadilah. Sekali seumur hidup jadilah. 40 hari misalkan kita riyadhah. Fokus benar-benar. Dulu saya punya teman dari Jawa. Memang orang Jawa ini memang kental ininya, kulturnya. Dia punya adat di bulan apa kemarin mereka itu. Intinya dalam 1 tahun itu 40 hari dia puasa selain Ramadan. Ada 40 hari dia puasa selain Ramadan, puasa. Malamnya dia sholat subuh pakai wudu isya. Ini menghidupkan adat-adatnya ulama. Adat-adat ulama zaman dulu itu seperti itu. Sholat subuh pakai wudu isya. Itu teman saya di Jawa itu seperti itu. 40 hari dia, malamnya dia tidak tidur, ibadah, baca Quran, sholawat, zikir sampai subuh.
siangnya dia puasa 40 hari. Insya Allah, memang luar biasa orangnya. Dan kami merasakan perubahannya. Wajahnya semakin berseri, akhlaknya semakin bagus, perkataannya semakin lembut. Seperti itu. Ini tanda suksesnya amal ibadahnya. Jadi kalau ada orang banyak amal ibadahnya, tapi semakin buruk perilakunya, semakin ibadah semakin buruk perilakunya, berarti ada yang salah dari hatinya, atau dari cara ibadahnya, atau dari akidah ketika dia ibadah. Itu seperti kata ulama. Hakaza lil munaqazati tsani. Inilah pembahasan yang kedua mengenai riyadhah. Wa amma bin nisbati lil munaqazati salis. Adapun pembahasan yang ketiga, ini paragraf terakhir dari hadis yang kita bacakan tadi. Kita bacakan ulang. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Ketika Allah telah cinta kepada hambanya, maka Allah yang menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan mendengar yang baik-baik saja. Ketika datang, ini menceritakan aib orang, ini menceritakan ini datang bawa berita hoax, dia hindari. Ini tanda orang yang dicintai Allah. Jadi kalau dengar datang bawa gosip, jadi tidak ikut menggosip. Sudah ya, aku ada urusan di rumah. Sudah aku nak ngurus kebun. Jadi kalau datang, jangan kawan datang bawa gosip. 2 jam tak kerasa. Wa basarahu allazi yubsiru bih. Kalau Allah telah cinta kepada hambanya, kalau kita sudah cintai Allah, maka kita memandang dengan pandangan Allah. Kalau ulama-ulama zahir memaknainya, dia mandangnya baik-baik saja. Dia pandang yang baik-baik saja. Tapi kalau ulama sufi menjelaskannya, ini luar biasa. Wa basarahu allazi yubsiru bih. Ketika kita dicintai Allah, kita memandang dengan pandangan Allah. Ini luar biasa kata ulama sufi. Tapi saya takut dibilang penyebar khurafat di sini. Takut pendongeng nanti. Tapi bolehlah untuk disampaikan barangkali. Kata ulama sufi, kalau orang sudah dicintai Allah, dia mandang dengan pandangan Allah. Pandangannya luas. Jadi selama kita memandang dengan pandangan kita sendiri, pandangan kita terbatas. Apalagi yang minus. Ada yang min 3, yang tambah terbatas lagi. Tapi kalau kita mandang dengan pandangan Allah, tidak terbatas. Dulu Sayyidina Umar mengutus pasukan perang. Sayyidina Umar mengutus pasukan perang. Jauh daerah dari Madinah. Tapi apa? Ketika beliau sedang berkhutbah di Madinah, beliau berkata, minggir, di sana ada musuh. Pandangan Sayyidina Umar tembus ke daerah yang jauh. Itu belum seberapa. Kalau dari kisah-kisah para aulia dalam kitab Hilyatul Aulia namanya. Kitab Hilyatul Aulia luar biasa. Orang-orang para wali itu kalau selesai mereka ibadah malam dalam rumah, mereka keluar. Kemudian mereka berdoa di luar rumah. Jadi ibadahnya dalam rumah, doanya di luar rumah. Kenapa? Karena matanya ini tembus. Dia lihat 7 langit ini terbuka. Ini waktu dia lihat doa-doa orang ini naik ke hadapan Allah. Ini kalau disampaikan takut bilang khurafat, nanti bilang dongeng. Cuma ini seperti dalam kitab Hilyatul Aulia seperti ini. Dia doa sambil lihat langit terbuka. Jadi dia lihat doa-doa orang naik itu di tengah malam. Aidu wa basarahu allazi yubsiru bih. Orang yang dicintai Allah, dia memandang dengan pandangan Allah. Dia lihat
ke bawah, dia tahu ini kelihatan 7 lapis bumi ini isinya apa saja. Dia lihat lautan, isi lautan ini apa saja dia lihat. Bukan dia yang melihat, tapi dia diperlihatkan oleh Allah. Ini makna wa basarahul lazi yubsiru bih menurut ulama sufi. Kalau ulama zahir kan dia memandang yang baik-baik saja. Dia memandang yang diridhoi Allah. Wa yadahul lati yabtishu biha. Kalau orang sudah dicintai Allah, maka Allah menjadi tangan yang dia gunakan untuk berbuat. Maksudnya perbuatannya akan baik. Tangannya akan mudah memberikan infak, sedekah, zakat malnya ditunaikan, zakat fitrahnya. Jadi perbuatannya yang baik-baik, menimbulkan manfaat dan maslahat. Kalau ada orang seperti ini, bagus ibadahnya, banyak manfaat maslahat bagi orang sekitarnya, ini wali. Minta doa sama orang seperti ini. Katalah minta doa. Ini punya berkah. Wa rijruhul lati yamshi biha. Kemudian Allah menggerakkan kakinya. Allah menggerakkan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Kalau menurut ulama zahir ya seperti itu, dia akan berjalan menuju kebaikan-kebaikan saja. Tapi kalau perspektif ulama sufi menjelaskan ini, warijruhul lati yamshi biha, dan Allah menggerakkan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Maka jangan heran kalau ada orang, kalau kita lihat ada orang dia berjalan di atas air. Ini bukan dia yang hebat, tapi Allah yang menggerakkan kakinya. Maka jangan heran kata ulama kalau kita melihat orang dia jalannya di atas pohon-pohon kecil, ranting-ranting pohon, dia jalan di atas udara, terbang. Ini sebenarnya semacam hurapan, ini semacam dongeng. Cuma ini perspektif ulama sufi. Wa in sa'alani la'atiyannahu. Kalau orang yang meminta kepada Allah, orang yang dicintai Allah, kalau dia minta pasti Allah kabulkan. Cuma masalah doa ini panjang. Panjang kajiannya, sangat panjang masalah doa ini. Wala in ista'azani la'uizannahu. Kalau dia memohon perlindungan, pasti akan Allah lindungi. Maksudnya apa pada wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'azani la u'aziyannahu? Maksudnya dua kalimat ini ciri-ciri orang yang dicintai Allah itu dia gantungkan semua keinginannya, dia serahkan semua urusan keamanannya hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi dia tidak meminta dengan dukun barangkali, dan dia tidak berlindung kepada jimat seperti itu. Ini ciri-ciri orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan dari hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah ini. Tadi ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama tentang waliullah, tentang orang-orang yang dikasihi Allah, tentang orang-orang yang kedudukannya dekat dengan Allah. Kemudian pembahasan kedua ini tentang riyadhah, menumbuhkan semangat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun hanya beberapa saat, sekali seumur hidup, misalkan hanya 40 hari itu beberapa bulan, ini sangat dianjurkan. Fokus ibadah. Pembahasan kedua. Ada pembahasan ketiga, ini adalah buah atau hasil dari ibadah yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun tidak di dunia, insya Allah pasti akan Allah kasih di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hadis ini. Semoga Allah berikan kita
pemahaman yang benar, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya, dan Allah berikan kita kemampuan untuk mendakwahkannya, mengajarkannya kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan maupun ruang lingkup yang lebih luas. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian barangkali Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena pertanyaan saya di luar materi yang bisa sampaikan. Sebagaimana kita ketahui dan kita saksikan ketika kita sholat Jumat, kita melihat dan menyaksikan ada tongkat naik ke mimbar yang diawali dengan penyerahan oleh muazzin ke khatib. Kemudian oleh khatib tongkat itu diangkat atau dibawa ke mimbar. Pertanyaannya, bagaimana sejarahnya kok ada tingkat naik ke atas mimbar? Yang kedua, apakah hukumnya? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai tongkat khutbah. Dari tarikh-tarikh yang kita baca bahwa Nabi Muhammad ini ketika berkhutbah beliau berpegangan di pohon kurma, pelepah kurma. Ada pohon kurma di dekat mimbar. Ketika mimbar digeser nih mimbar, tidak lagi berpegangan di pohon kurma ini, pohon kurma yang nangis. Nah, lalu kapan disediakan tongkat itu? Kalau sebenarnya zaman sahabat ini sudah diberikan tongkat. Kalau zaman sahabat itu bukan tongkat, tombak. Tombak. Ini kalau ada yang ribut nih. Sebenarnya ini sebagai penahan supaya tangan khotib ini tidak gerak-gerak. Karena disunahkan, ada yang memakruhkan kalau khotbah itu sambil gerak-gerak. Akhirnya disuruh pegang tongkatnya. Kalau tidak katik pegangan dia gerak-gerak. Ada itu. Cuma ini sekedar memakruhkan, dan sebagian yang memakruhkan. Boleh gerak-gerak itu boleh. Syafi'iyah memakruhkan. Akhirnya dari mazhab Syafi'i dikasih tongkat. Mengenai hukum tongkat ini dari mazhab Syafi'i tadi disunahkan karena gerak-gerak ini makruh. Tapi ada juga yang mengatakan tidak boleh nih pakai tongkat ini, bid'ah nih. Sama macam beduk, bid'ah. Ada yang mengatakan dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah biasanya tidak pakai tongkat. Dia suruh dia pegangan di sini supaya enggak gerak-gerak. Seperti itu. Cuma itu yang saya ketahui, Pak, mengenai tongkat khutbah ini. Dan sunnahnya ada sunnahnya di sebelah kiri. Kalau Syafi'i mensunahkan pegang tongkat itu sebelah kiri. Seperti itu, Pak. Masih ada? Kalau tidak ada,
Ya, cukup Ustaz. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengangkat tangan untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.